Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Bima Sakti dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 2019 dari kelas B dengan NIM 2283190054. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi K3. Manajemen K3. Kegagalan manajemen merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, seperti dalam teori kecelakaan oleh Britt dan Loftus. Banyak perusahaan yang sudah menerapkan berbagai sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, serta menghilangkan potensi terjadinya kerugian akibat kecelakaan, dan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan dengan menetapkan berbagai sistem manajemen tersebut. Penerapan sistem manajemen bertujuan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, atau keselamatan kerja. Cara mengukur efektivitas penerapan sistem manajemen dilakukan dengan dua cara, yaitu metode konvensional dengan cara mengukur insiden dan klaim kompensasi. Yang kedua, metode PPIS, Positive Performance Indicators, dengan cara lain mengukur referensi sistem manajemen keselamatan, proses manajemen, dan kesesuaian dengan praktek di lapangan. Terdapat juga penerapan sistem manajemen keselamatan. Yang pertama, rational organisasi teori, menekankan kepada pendekatan top down, yaitu penerapan sistem manajemen keselamatan berdasarkan kebijakan atau instruksi dari top level manajemen kemudian diteruskan sampai level yang paling bawah. Selanjutnya ada socio-technical system theory, melakukan pendekatan dengan inferensi berdasarkan analisa hubungan antara teknologi, orientasi dari pekerja, dan struktur organisasi. Selanjutnya ada klarifikasi sistem manajemen dari K3. Yang pertama, safe person control strategi, yaitu strategi pencegahan difokuskan terhadap kontrol perilaku pekerjaan. Yang kedua ada safe place control strategi, yaitu strategi pencegahan difokuskan terhadap bahaya dari sumber melalui identifikasi, kajian, dan pengendalian. Yang ketiga terdapat traditional management. Peranan penting dalam K3 di tangan supervisor dan HSE. Integrasi SMK terhadap sistem manajemen yang lebih luas sangat rendah. Keterlibatan karyawan juga masih rendah. Yang keempat, inovatif manajemen. Peranan penting dalam K3 berada di tangan senior dan line manager. Integrasi SMK 3 terhadap sistem manajemen yang lebih luas sangat baik. Keterlibatannya karyawan pun sudah sangat tinggi. Selanjutnya ada elemen-elemen dasar kepemimpinan yang diterapkan dalam SMK 3, antara lain memiliki komunikasi yang jelas, transparan, dan memiliki visi yang jauh ke depan. Visi yang jauh ke depan ini adalah secara jelas, sederhana, dan dapat mengembangkan visi. Manajemen puncak bertanggung jawab untuk mengembangkan visi dan memastikan pesan yang dibuat jelas dan dimengerti oleh semua pihak. Selanjutnya ada rencana yang ringkas, jelas untuk mencapai visi. Manajemen puncak bertanggung jawab untuk memastikan penyusunan manual SMK 3 yang terdiri dari penjelasan singkat struktur dan program SMK 3 yang telah dilakukan setiap manajemen K3. Selanjutnya yang ketiga, secara aktif ikut mendukung dan terlibat dalam pencapaian program. Di sini mencakup setting standar kinerja bagi manajer dan supervisor untuk aktivitas seperti safety patrol, investigasi kecelakaan, diskusi kelompok K3, dan proyek khusus. Manajer dan supervisor secara aktif menyingkirkan berbagai hambatan
dan mempromosikan pentingnya K3 dan di samping kualitas produktivitas dan berpartisipasi dalam dan investigasi. Selanjutnya, yang keempat, bertanggung jawab terhadap semua program K3 kepada semua level di dalam perusahaan. Keterlibatan aktif semua pihak memberikan masukan dan menerima tanggung jawab K3, menunjukkan bahwa standar K3 dan aturan diketahui ditaati secara bersama-sama. Yang kelima, mengintegrasikan elemen K3 dalam fungsi inti pengelolaan bisnis. K3 harus menjadi bagian dari setiap pekerjaan. Organisasi yang berkomitmen kuat kepada K3 memiliki batas yang sangat luas bagi SMK 3 di dalam organisasinya. Bentuk yang bisa dilakukan adalah dengan mengintegrasikan SMK 3 ke dalam sistem manajemen lainnya seperti ISO 9001 dan ISO 14001. Selanjutnya ada komitmen kepada K3 sebagai prioritas. SMK 3 yang memiliki banyak hal terus struktur dan terdapat proses meningkatkan kompetensi sumber daya manusia merupakan sebuah pesan bahwa K3 menjadi prioritas di dalam organisasi. 7. Fokus terhadap perbaikan berkelanjutan atau continue improvement dari SMK 3 atau mengelola SMK 3 adalah sama dengan mengelola produktivitas, kualitas atau area-area lain di dalam organisasi. Selanjutnya ada struktur organisasi K3. Yang pertama, terdapat departemen terdiri sendiri dan berada langsung di bawah general manager. Yang kedua, departemen berada di bawah pengawasan departemen produksi. Yang ketiga, departemen berada di bawah pengawasan departemen maintenance. Yang keempat, berdiri secara independen dan langsung berada di bawah pengawasan direktur. Terdapat juga bagian-bagian terlibat langsung dalam manajemen K3, di antara lain manajer merupakan tingkat tertinggi dari masing-masing divisi yang mengelola dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas divisinya, khususnya dalam hal penanganan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada supervisor sebagai pengarahan, membagi, mengawasi, dan memberi penilaian setiap pekerja yang dibebankan kepada tiap pelaksana. Selanjutnya terdapat teknisi, merupakan pekerja level terakhir yang bertugas menjalankan kegiatan untuk menjalankan program keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada program K3 atau program kerjanya. Yang pertama ada identifikasi masalah K3. Yang pertama, mengidentifikasi dan menginvestigasi sumber bahaya dan penyakit akibat kerja di setiap bagian atau grup dalam rangka perlindungan tenaga kerja. Selanjutnya, investigasi masalah yang berkaitan dengan upaya pengendalian dan pencegahan timbulnya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya ada masalah yang berkaitan dengan upaya untuk memenuhi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya masalah yang berkaitan dengan upaya untuk memberikan jaminan dan keselamatan dan rasa aman terhadap masyarakat umum, khususnya lingkungan tempat kerja. Yang kedua ini pendidikan dan pelatihan, melakukan training safety untuk karyawan di semua tingkat dan sesuai dengan kepentingannya. Selanjutnya pendidikan
dalam bentuk memasang spanduk-spanduk K3, membuat film tentang K3, buletin atau majalah tentang K3. Dan selanjutnya yang terakhir melakukan ceramah di dalam atau di luar ruangan dengan mengundang tenaga ahli K3 tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.